Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Puspito Aji, NIM 291 dari kelas F, akan mempresentasikan tentang pengenalan ALU dan komputer. Berikut daftar isi yang akan kita bahas tentang ALU. Ada definisi ALU, yang kedua ada pentingnya ALU pada sebuah komputer, yang ketiga ada fungsi ALU, yang keempat ada definisi komputer, yang kelima ada fungsi komputer, dan yang keenam ada bagaimana komputer menjadi alat yang dapat membantu manusia. Definisi ALU. Definisi ALU sendiri adalah yaitu singkatan dari Arithmetic Logic Unit, yang artinya adalah bagian penting pada mikroprosesor yang pada CPU atau Central Processing Unit yang mempunyai fungsi untuk melakukan perhitungan aritmetika dan logika. ALU sendiri berperan untuk menjalankan perintah dari prosesor, yaitu dengan cara menghitung data yang dimasukkan melalui kode biner yang merujuk pada perintah tertentu. Berikutnya yang kita bahas adalah seberapa penting sih ALU pada sebuah komputer itu. Nah, ALU pada sebuah komputer itu sangat penting. Kenapa? Karena pada sebuah komputer, suatu komputer akan berjalan dengan baik jika dijalankan oleh unsur yang lengkap. Unsur yang lengkap itu meliputi ada hardware, software, dan brainware. Sedangkan ALU berada di hardware, lebih tepatnya di mikroprosesor pada CPU yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Karena itulah yang menjadikan ALU menjadi sangat penting pada sebuah komputer, yaitu agar komputer dapat bekerja dengan baik atau maksimal, ya khususnya dalam perhitungan aritmatika dan logika. Berikutnya adalah yang kita bahas adalah fungsi ALU. Fungsi ALU yang utama adalah untuk melakukan perintah terkait perhitungan aritmatika atau matematika, serta melakukan keputusan dari suatu operasi yang sesuai dengan instruksi dari program yang disebut operasi logika. Itu logic unit. Berikut operasi logika yang dapat dibaca ALU adalah seperti AND, OR, SOR, NOR, dan ada operasi matematika seperti plus, min, kali, bagi, sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai definisi komputer. Jika ditinjau dari segi bahasa, kata komputer sendiri berasal dari kata compute, yang artinya menghitung. Tidak hanya dalam segi bahasa, namun ada definisi komputer menurut para ahli. Seperti menurut Robert H. Blismer, beliau mendefinisikan komputer sebagai suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu tugasnya antara lain menerima, memproses sesuai instruksi, menyimpan perintah, hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Berikutnya ada definisi komputer dari Donald H. Sanders. Beliau juga mengatakan bahwa komputer adalah sistem elektronik yang digunakan untuk memanipulasi data secara cepat dan tepat, dirancang dan diorganisasikan agar dapat secara otomatis menerima dan menyimpan data, memproses data hingga menghasilkan output berdasarkan perintah yang sudah tersimpan di dalam memori.
Berikutnya ada definisi komputer menurut V.C. Hemesher. Menurutnya, komputer merupakan mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya. Setelah itu menghasilkan output berupa informasi. Selanjutnya ada definisi komputer menurut Williams dan Sawyer. Menurut beliau, definisi komputer yaitu mesin serbaguna yang dapat diprogram, bisa menerima data, yaitu fakta-fakta serta gambar-gambar kasar, dan juga memproses atau memanipulasi data tersebut ke dalam informasi yang dapat digunakan. Selanjutnya, yang terakhir, ada definisi komputer dari William M. Forey. Menurutnya, William M. Forey memaknai komputer sebagai suatu alat memproses data yang bisa melakukan perhitungan secara besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika serta operasi logika. Dan tidak ada sama sekali campur tangan manusia. Berikutnya kita akan membahas tujuan utama dari komputer. Tujuan utama dari komputer yaitu untuk mengolah data dan menghasilkan informasi. Sehingga dibutuhkan beberapa komponen pendukung komputer. Salah satunya ALU, agar dapat memproses data dengan lancar. Dapat disimpulkan berarti definisi komputer merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengolah data dan menghasilkan informasi yang membutuhkan beberapa komponen dan instruksi yang jelas, sehingga komputer dapat bekerja dengan lancar. Berikutnya kita membahas ada fungsi komputer. Pada umumnya, fungsi komputer sendiri diciptakan untuk membantu segala pekerjaan manusia, serta memberikan kemudahan di bidang teknologi. Komputer juga berfungsi untuk menghubungkan yang jauh, sehingga dalam mengatur waktu akan lebih baik. Selanjutnya kita membahas tentang bagaimana komputer menjadi alat yang dapat membantu manusia. Nah, gini, pada awalnya komputer diciptakan sebagai alat bantu manusia saja, yaitu alat bantu untuk melakukan penghitungan aritmatika. Namun seiring berjalannya waktu, teknologi kan terus berkembang. Nah, yang komputer ini yang dulunya digunakan untuk melakukan perhitungan aritmatika saja, sekarang komputer juga digunakan sebagai alat hiburan, seperti contohnya bermain game, menonton video-video yang ada di suatu platform, dan sebagainya. Pada saat ini, komputer mengalami banyak perubahan dari generasi pertama. Dimulai dengan penemuan IC yang membuat komputer lebih murah dan lebih cepat. Lalu dengan penemuan user interface dan operasi sistem yang stabil, komputer dapat berubah yang pada awalnya merupakan berupa alat hitung, sekarang bisa digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Dengan beberapa logika yang terdapat dalam ALU dan komponen komputer. Maka dari itu, tidak dapat dipungkiri, komputer merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia pada zaman sekarang ini, yaitu untuk membantu pekerjaan manusia saat ini yang khususnya berbasis teknologi informasi dan komputer. Sekian dari saya. Jika ada gelas yang pecah, jangan dimasukkan kopi. Jika ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke hati. Dan dari saya, Bayu Puspito Aji, NIM 291, kelas Informatika F. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.